Mengumpul tugas tepat waktu dengan cabut, berhenti keluar kelas. Tepat waktu, harus hadir tiap pelajaran. Kemudian buang sampah pada tempatnya. jangan malas, berbicara sopan kepada guru, jagalah kebersihan dari dalam berulang menunggu ketahui kondisi yang waktu. Oke, makasih. Jadi kita tulis ya. Kita tulis kesepakatan. Kelas 7-1. Oke, yang pertama tadi apa? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Dan ini guys waktu. Kemudian menjaga kebersihannya banyak ya. Kemudian berbicara sopan pada guru. Berbicara sopan kepada guru. Oke, kemudian apa lagi? Buang sampah. Ini sama juga dengan kebersihan ya. Buang sampah ini sama ya. Kodenya ya. Buang sampah pada tempatnya sama dengan menjaga kebersihan. Apa lagi? Di sini. Jangan cabut itu sama juga Zoom dengan sedikit, zoom. disiplin waktu ya. Mereka juga waktu. Jangan malas. Jangan malas kemana? Kumpulkan empat ya. 4 mengumpulkan tugas tepat waktu. Apalagi kalau data tepat waktu sama dengan disiplin waktu. Apalagi ini ada lagi. Apa lagi nih? Baru berbicara udah. Jangan cabut. Datang tepat waktu udah sama ke sini. Hah? Mana berhenti keluar kelas? Ini apa nih? Jangan cabut ya. Mana berhenti keluar kelas? Hah? Gimana maksudnya tuh berhenti? Oh, tidak boleh. Tidak boleh keluar masuk. Apalagi? Udah habis nih ya. Semua sama ya. Buang sampah, jangan malas, juga sama nih. Udah, jadi ini kesepakatan kelas 7-1. Yang pertama disiplin waktu. Kemudian menjaga kebersihan. Kemudian berbicara sopan kepada guru ya. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian tidak boleh keluar masuk. Jadi habis. Selalu hadir setiap mata pelajaran. Jangan hidup pakai baju seragam ya, seragam
sembarangan ya. Kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, kemudian bicara sopan dengan guru, tidak boleh keluar masuk ya. Kemudian selalu hadir setiap mata pelajaran, kemudian jangan tidur di kelas dan seragam lengkap. Jadi ini kesepakatan kelas kita. Jadi kalau kalian melanggar pasti ada sanksi ya, ataupun Hukuman. konsekuensi. Jadi kalau misalnya kalian melanggar ini ada konsekuensinya ya. Ya udah kita buat. Paham ya? Dah. Jadi tolong nih untuk kesepakatan kelas ini kalian terapkan di kelas. Oke? Oke. Udah ya? Dah untuk hari ini Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata budaya positif Rabu 9 November 2022 segera dimulai. Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya, yaitu kata-kata sambutan dari wakil guru SMPS dan Berdaki kepada Ibu Kepala Sari SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita sudah dapat berkumpul di acara seminar ini. Semoga acara hari ini kita berjalan lancar. Mohon maaf sebelumnya, sebenarnya kepala sekolah hadir di sini cuma karena beliau sedang dalam keadaan sakit, jadi tidak dapat menghadiri acara kita hari ini. Saya selaku guru sangat menaruh harapan besar kepada calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Nardiana MPD, yang akan memberikan informasi atau ilmu kepada kita di hari ini. Semoga acaranya berjalan lancar. Mari kita simak bersama-sama dari pemateri kita, yaitu Ibu Yudi Hardiana MPD. Kepada Ibu Yudi Hardiana MPD, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Masari SPD. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu pengembangan budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Yudi Hardiana. Kepada Ibu Yudi Hardiana, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak langsung berpanjang lebar kalimat ya. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semua yang sudah hadir pada seminar saya mengenai tentang guru bergerak ya. Dimana di sini judulnya tentang aksi nyata budaya positif. Jadi di sini saya ingin berbagi pengalaman tentang ilmu pengetahuan yang saya dapatkan selama saya ikut guru bergerak hampir 3 bulan ya. Di sini banyak suka dan dukanya yang saya hadapi dalam kegiatan guru bergerak, dan juga ilmu yang baru yang saya dapatkan. Walaupun ilmu itu sebenarnya sudah kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang guru, cuma kita tidak tahu rupanya itulah namanya. Cuma kita sudah menerapkan, cuma kita tidak tahu itu namanya dalam kegiatan proses pembelajaran. Baik, di sini ya ibu-ibu pasti tidak asing lagi ya tentang kurikulum Merdeka Belajar ya.
Baik, kita ini baru angkatan pertama ya untuk mengimplementasikan masalah kurikulum merdeka, dan itu juga udah pernah membaca ya yang ada di PMM ya tentang kurikulum merdeka. Baik, di sini sebelum saya masuk tentang budaya positif, saya ingin menjelaskan sedikit ya mengenai kurikulum merdeka, di mana di sini kurikulum merdeka ini diibaratkan sebagai siswa. Jadi di sini siswa yang lebih aktif daripada kita seorang guru. Jadi di sini emang betul-betul siswanya merdeka. Ya, jadi kalau jadi semua di sini yang dikatakan kurikulum merdeka emang betul-betul siswanya merdeka. Yang dikatakan mereka dia diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan yang ada di kegiatan pembelajaran. Kemudian di sini kita sebagai seorang guru ya dalam kurikulum merdeka di sini kita dituntut untuk menuntut siswa kita ya menggali informasinya, menggali kompetensinya yang ada yang mereka miliki. Kemudian di sini juga dalam menurut dia di antara ya di sini siswa itu diibaratkan sebagai sebagai benih-benih, kita sebagai petani. Di sini kita hanya tugasnya menggali potensi yang ada dimiliki oleh anak. Jadi ada sini ada berdasarkan kodrat alamnya dan berdasarkan kodrat zamannya. Yang dikatakan kodrat alamnya, di sini anak-anak dia sudah ada kemampuan yang mereka miliki. Cuma kita sebagai guru menggali potensi yang mereka miliki sesuai kemampuan yang ada. Bagaimana cara kita menerapkan minat dan bakat yang ada dimiliki oleh anak? Itulah dengan adanya budaya positif. Jadi budaya positif ini kita buatlah anak-anak itu senyaman-nyaman mungkin di sekolah. Kita buatlah sekolah ini sebagai tempat yang termewah atau tempat yang ternyaman, tempat yang pokoknya rumah kedua istilahnya kalau dalam kurikulum merdeka. Jadi yang budaya positif kita ciptakanlah suasana belajarnya yang senyaman-nyaman mungkin sehingga anak ini kalau anaknya ke sekolah bukan lagi paksaan dari orang tua ya, tetapi dari keinginan dia sendiri. Oke, di sini ya yang pertama ada tentang konsep budaya positif ya. Di sini yang pertama saya akan membahas tentang perubahan paradigma belajar stimulus respon. Jadi ada paradigmanya, ada use controlnya. Nanti saya lihat sedikit kita sebagai guru terletak di posisi yang bagaimana saat kita mengajar ya. Kemudian ada juga tentang disiplin positif. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada keyakinan keras. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Jadi yang tadi anak tadi di sekolah kita tetapkanlah pakai budaya positif. Jadi budaya positif yang dibagi ada beberapa poin. Disinilah terciptanya budaya positif untuk anak-anak kita. Oke, yang pertama ya di sini saya kasih ya sebagai contoh ya. Boleh ibu merenung ya. Contohnya di sini ada si A dan si B. A itu sebagai kita ya, dan B itu sebagai teman kita ya. Dimana sobeklah ini kalian ibu renunglah bagaimana ininya. Kemudian sobeklah secari kertas kecil. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Benda apa yang berharga menurut ibu-ibu ya? Karena pasti beda-beda ya yang berharganya. Kemudian letakkan di salah satu tangan ibu-ibu. Mau letakkan kanan atau tangan kiri. Kemudian dan genggam benda tersebut sekuat-kuat ibu, sekuat-kuat tangan ibu. Kemudian temannya yang si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga yang dia miliki ya, dengan berbagai cara meminta agar kita memberi apa yang kita pegang tadi ya. Jadi di sini saya ingin tanya apa yang pendapat ibu tentang yang tadi yang ilustrasi yang saya tadi. Ada yang menjawab di mana? Ada satu, misalnya Anda berikan
kalian pegang sekuat-kuat itu ibu, sekuat-kuat benda berharga. Datanglah kawannya, dia rayu, dia ngomong, pokoknya dia udah sekuat dengan dia rayu. Bagaimana? Apakah ibu kasih barang berharga ke ibu atau bagaimana? Ada yang merespon? Ayo, yang ibu alami, ibu ada benda berharga ya, tapi ibu diancam oleh temannya. Bagaimana? Apakah ibu kasih benda berharga itu mempertahankan? Ini beda-beda ini mempertahankan. Ada yang punya mempertahankan, ada lagi selain mempertahankan, ada yang memberi benda berharga itu nggak ada, semua mempertahankan. Ya, jadi ibu semua menjawab semua mempertahankan. Ya, itulah ibaratkan kita guru dan murid. Ya, sebagai contoh tadi kan ada yang kan memegang seragamnya dan mempertahankan apa yang kita miliki ya. Begitulah anak-anak kita. Kita memberi motivasi kepada kita, memberi beberapa sikapnya, apapun perilakunya kepada anak kita. Tapi dia kalau misalnya ada anak yang mempertahankan pada kontrolnya ya, tetap mempertahankan pada dirinya sendiri. Dia tetap mempertahankan ibu ngomong ini. Jadi siswa itulah yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi di sini ya, walaupun kita sebagai guru udah memberi nasihat, memberi tingkah yang benar untuk anak itu, tetapi yang mengambil sikap kontrol itu ada pada diri sendiri. Ada anak yang misalnya emang cepat terpengaruh ya, cepat karena dia melihat ternyata ini saya salah, ternyata ini saya benar. Jadi kontrol itu ya terletak pada diri sendiri. Jadi cuma diri kita yang bisa mengontrol apa yang baik dan apapun yang jahat. Jadi kontrol itu emang ada pada diri kita sendiri. Walaupun di luar sana banyak motivasi ataupun dorongan yang kita beri. Kemudian ya, jadi di sini ya ada beberapa perubahan tentang paradigma stimulus respon teori kontrol ya. Jadi di sini ya ada yang pertama ada stimulus respon ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama kita. Jadi di sini respon kita ingin mencoba ya, mencoba untuk mengubah arah pandangannya ya. Kemudian ada teori kontrolnya, kita sudah berusaha yang memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi kontrol itu memang ada pada diri kita. Jadi kalau kita yang membuat kontrol itu bisa berpengaruh, dia berpengaruh. Jadi intinya di kontrol ini emang ada pada diri kita sendiri. Jadi apapun stimulus responnya yang diberikan oleh seorang guru, tetap kontrolnya yang dimiliki oleh anak. Jadi tetap anaknya yang bisa melihat apakah yang diberikan oleh guru baik atau yang memang tidak sesuai dengan keyakinan dia. Jadi apapun intinya, kalau untuk kontrol itu tetap bermula dari diri sendiri. Kemudian ya di sini ada beberapa ya tentang teori kontrol menurut Dr. Wijaya Blaser. Di sini dia ada dibagi beberapa ya. Yang pertama ada ilusi guru mengontrol murid. Maksudnya di sini ya seolah-olah kita memberi nasihat pada murid, tapi yang mengontrol itu adalah pada dirinya sendiri. Itulah maksud ilusi mengontrol murid. Ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi di sini siswa sendiri yang mengambil apa manfaat dan efektif dari kontrol yang kita beri oleh seorang guru tadi. Jadi di sini murid itu yang harus tahu ya, maksudnya penguatan positifnya terletak pada murid tersebut. Kemudian selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat mengubah karakter. Jadi sini kontrolnya misalnya kita kasih kritik ya, kasih kritik kepada murid kita bahwa mereka gagal ya, maka mereka untuk rasa buruk terhadap diri mereka, maka mereka mengembangkan lagi kelakuan yang mereka alami atas
jadi dia sendiri yang ambil alihnya. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa. Jadi di sini ada juga ya yang mengatakan bahwa kemudian itu kita sebagai guru memaksa kehendak kita. Ya apa yang kita mau itu, kamu harus belajar dan lihat ya. Kamu harus rapi ya. Jadi kita memaksa. Jadi anak itu terkontrolnya karena kita paksa. Kemudian kita masuk ke disiplin positif. Sebelum kita masuk ke disiplin positif, adakah ibu yang bertanya atau bagaimana tentang kontrol tadi? Jadi intinya di kontrol ini terletak pada diri sendiri. Jadi diri sendiri yang tahu mana yang baik dan mana yang buruk atas apa-apa masukan ataupun tindakan yang ada di luar kuasa. Oke, kalau tahu enggak, kita lihat tentang disiplin positif. Dan disiplin positif itu berasal dari kata belajar. Jadi disitulah belajar. Kita terus belajar, ya. Jadi di sini, ya kita maksudnya seperti ini, kita terus menggali potensi yang kita miliki, ya. Kita miliki baik itu dari kita dari hal yang buruk ataupun dari hal yang baik. Kita sering berintrospeksi diri. Jadi di sini disiplin positif maksudnya belajar kontrol diri dengan menggali potensi agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang benar. Kemudian ya nilai kebajikan yang ada di disiplin positif ini, ya dia kalau kita di Indonesia dia ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Ya jadi di sini nilai-nilai kebajikannya ya di sini mengenai tentang profil Pancasila. Jadi di dalam kurikulum merdeka ini ada nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya ya tentang profil Pancasila itu emang udah karena kita negaranya negara lambangnya Pancasila makanya dibuatnya profil Pancasila. Ya nilai-nilai yang pertama ya dalam profil pelajar Pancasila ini pasti dibahas lagi ya karena udah belajar atau udah baca di PNM ya di program itu. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama ini, kemudian ada mandiri. Ya di sini kita sebagai guru harus memiliki sikap mandiri. Jadi kata mandiri, kita terus belajar. Kemudian ada bernalar kritis. Jadi kita harus bernalar kritis, baik semuanya maupun ibunya. Kemudian ada keberadaan global. Jadi dari sini selalu menyukai ya. Kemudian ada bergotong royong. Jadi sama-sama kita bekerja sama. Kemudian ada kreatif. Jadi di sini kita sebagai guru menuntut anak-anak mempunyai nilai-nilai yang berprofil Pancasila. Oke, lanjut. Kemudian ada teori motivasi, ada hukuman dan ada penghargaan dan ada diskusi. Ya, di sini ya kita sebagai guru pasti sering kali memberi motivasi ya kepada anak kita, baik motivasi itu untuk mengembangkan dirinya sendiri atau untuk mengubah sikap mereka. Jadi untuk menelusuri yang dimaksud ini ya motivasi itu ada 3. Yang pertama ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau kuman. Biasanya kita sebagai guru ya pasti bisa kita menuntut anak-anak kita misalnya buat tugas ya. Pasti anak itu termotivasi buat tugasnya karena kita ada kuman. Misalnya nggak buat tugas kalian besok dari lapangan ya ataupun kalian buat lagi soal bolanya. Jadi orang ini termotivasi untuk buat tugasnya itu karena dia tidak nyaman karena dapat hukuman dari seorang guru. Jadi dia motivasi dia untuk buat tugas adalah motivasi dari eksternal dari luarnya. Baiklah jadi kita seorang guru ya kita motivasinya karena dia terancam karena kita beri hukuman. Ya kemudian ada
motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, kita sebagai guru ya, ini siapa yang cepat siap buat tugas, saya kasih terusnya 5 misalnya. Ataupun nanti siapa yang cepat buat tugas, ibu kasih nilainya lebih bagus. Ataupun nanti pokoknya anak-anak itu termotivasi buat tugasnya karena dia ingin mendapat penghargaan antara kita. Karena juga nanti kita buat ini siapa yang tugasnya bagus, lengkap, rapi, kalian nanti nilainya lebih bagus dari kawan. Jadi mereka termotivasi untuk buat itu bukan karena dari diri sendiri, karena dia ingin mendapat penghargaan. Seperti sekarang kan anak-anak berlomba untuk dapat ranking, ya kan? Jadi mereka belajar. Karena targetnya apa? Karena targetnya ingin mendapat ranking, ingin mendapatkan piala. Jadi yang mereka beritu bukan karena termotivasi untuk dirinya sendiri, tetapi dari karena dia mendapatkan suatu penghargaan. Kemudian terakhir ada motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang motivasi yang terakhir ini itu terletaknya pada dirinya sendiri. Jadi dia melakukan sesuatu, belajar, buat tugas ataupun hal-hal yang lain, dia termotivasi dari dirinya sendiri ataupun intrinsik. Ya, dia berhubungan kepada diri dalam dia sendiri. Jadi di sini ini makanya kita lihat siswa kita ada yang termotivasinya belajar karena paksaan ya, ada termotivasinya dia belajar emang karena ingin dapat penghargaan ya, ada juga siswa kita yang belajar karena dia emang keinginan dia sendiri. Jadi kita sebagai guru kita akan identifikasi dulu permasalahan yang terjadi pada siswa kita. Apakah siswa kita itu termotivasi belajar karena emang keinginan sendiri, atau emang dia ingin mendapatkan suatu penghargaan, atau emang karena dia tidak diamankan oleh gurunya. Kalau misalnya kita buat tugas SMA, jadi kita seorang guru emang harus mengidentifikasi dulu ya bagaimana siswa kita, apakah dia emang belajarnya karena terpaksa atau emang dengan dia sendiri. Jadi motivasi ini sangat berpengaruh ya dalam kegiatan pembelajaran kita. Biasanya kalau anak-anak yang termotivasinya karena dirinya sendiri, itu biasanya dia belajarnya lebih nyaman karena memang dalam dirinya. Tapi kalau anak-anak yang belajarnya karena terpaksaan atau karena mendapatkan suatu penghargaan, itu biasanya dia hanya belajar pada sewaktunya saja. Misalnya karena penghargaan ini, misalnya ada gurunya yang kasih ini motivasinya mendapatnya nilainya 12 ya. Jadi dia sama guru itu dia berlomba untuk mendapatkan plusnya. Jadi nanti ada mulai lagi, mungkin mulai lagi nggak boleh ini. Jadi dia nggak mau belajar dengan guru ini karena dia terobsesinya belajarnya karena penghargaan. Jadi intinya di sini motivasi itu ada pada diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai guru, kita tetap memberi yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk menggali potensi yang mereka miliki. Kemudian ya ada didukung oleh penghargaan. Ya, bahasa saya bilang di motivasi tadi kan ada motivasinya siswanya dia ingin mendapat penghargaan tadi ya. Jadi kita pikir penghargaan itu rupanya sebagai hukuman. Ya, ternyata pas kita gali di sini, ya ternyata penghargaan yang kita berikan oleh guru itu sebagai hukuman. Kenapa? Karena dia termotivasi untuk belajar karena pengen dapat penghargaan atau tujuan yang mereka inginkan. Jadi penghargaan itu merupakan sebuah hukuman sebenarnya ya. Pas kita dalami, saya terkejut pas saya belajar di guru-guru
merupakan jangka panjangnya, karena kita per semester dan dia terus menerus berusaha mengejar penghargaan yang kita berikan. Padahal itu sebagai kemudian ada penghargaan efektif yang seperti tadi ya, kita kasih penghargaan tapi tidak efektif. Kenapa? Akibatnya dia cuma mau belajar karena ingin dapat penghargaan, makanya penghargaan itu tidak efektif. Jadi kita perlu konsistennya bagaimana untuk siswa ini. Oke, kemudian ada penghargaan merusak hubungan. Jadi di sini ya kita sering kali ya kita lihat siswa kita ada orang ini mau buat sesuatu tugas yang kita berikan karena pengen dipuji sama gurunya. Ya nggak Bu? Sering kan? Nanti ada si itu dia selalu dia yang wajib dapat kita. Sering kan? Karena kalau sekarang anak caper ya. Jadi anak itu caper sama gurunya. Jadi ternyata pas kita berpenghargaan menjadi hubungannya tidak erat sama kawannya, ada sifat diri ya, jadi karena melihat dia selalu bantu, dia sudah bagus, karena kita mau maju. Jadi di sini ada efeknya juga. Jadi ternyata penghargaan yang kita beri juga bisa menimbulkan kecemburuan sosial bagi siswa di kelas kita. Jadi kita sebagai itu memang berat ya dalam mendidik anak kita. Ada memang berbagai macam karakter yang kita hadapi sebagai seorang guru dalam menghadapi anak-anak kita. Kemudian ada juga penghargaan ini mengurangi ketepatan. Jadi di sini kasih penghargaan tidak cocok untuk diterapkan. Seperti tadi ada yang sosial ya, saya nanti ada yang efeknya misalnya ada tadi oke dia karena emang betul-betul belajar ya, dia mendapatkan apa yang mereka mau. Ada juga yang mereka cuma hanya mendapatkan suatu penghargaan saja dalam kegiatan ini. Dia yang belajar karena penghargaan bukan karena dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, penghargaan menurunkan kualitas. Di sini kita memberikan penghargaan karena untuk mencapai apa yang kita inginkan. Jadi kita nggak mau tahu lagi bagaimana kita melakukan sesuatu itu. Misalnya dalam membuat tugas ya, kita nggak bisa berkreativitas lagi dalam membuat tugas. Nah, kita cuma tuntut kita mendapatkan nilai yang bagus. Padahal di sini kita sebagai guru atau siswa untuk lebih kreatif. Karena di sini kualitasnya turun karena hanya mencari penghargaan, bukan lagi menggali potensi yang kita miliki. Baik. Kemudian tadi ya penghargaan kreativitas ya. Di sini karena kita sering-sering berlomba untuk dapat penghargaan, jadi kreativitas yang ada pada kita sebagai guru dan kita sebagai murid itu tidak muncul lagi karena tidak lagi sesuai potensi yang dimiliki. Ya kita hanya belajar karena tuntutan, bukan lagi karena keinginan dia sendiri. Jadi dia hanya belajar ya sesuai apa yang diberikan, itu mereka jawab. Jadi di sini siswa tidak lagi mengalami potensi untuk mendapat kreativitas dalam mengerjakan berbagai soal. Seperti saya dalam pelajaran matematika, di sini misalnya siswa hanya mengerjakan penyelesaian soal matematika cuma pada satu penyelesaian yang saya berikan, tapi dia tetap mengikuti konsep dasar matematika. Jadi di sini ya siswa ini tidak lagi berubah, lagi menggali kreativitasnya dalam mengerjakan suatu permasalahan ya, bukan tetap terpatok pada yang diberikan oleh guru dengan salah satu caranya saja. Padahal dalam mengerjakan soal matematika boleh menggunakan berbagai cara ya. Yang penting tidak melenceng dari konsep dasar matematika. Di sini kreativitas siswanya tidak lagi muncul karena dia hanya ingin mendapatkan suatu penghargaan tadi. Jadi dia cuma mengikuti satu langkah saja, padahal bisa mengerjakan banyak langkah yang lain. Dan kemudian
mereka menganggap apa ya seperti lagi tadi ya, jadi orang ini melakukan sesuatu untuk mendapatkan ranking, mendapatkan penghargaan yang emang sepertinya yang kita tidak harapkan ya. Kemudian motivasi dalam diri sendiri juga mereka akan berkurang. Kenapa? Karena dia hanya termotivasi pada penghargaan yang mereka dapatkan. Padahal motivasi dia sendiri kan bisa dikeluarkan secara mendalam untuk menggali potensi yang mereka miliki. Kemudian di sini ya tadi udah motivasi, kemudian udah penghargaan dukungan, kemudian ada bentuk program kebajikan ya ataupun apresiasi yang kita berikan oleh seorang guru. Dalam memberikan apresiasi biasanya kita menggunakan beberapa hal ya. Yang pertama kita beri dukungan secara khusus. Jadi di sini kita berilah dukungan supaya kita secara khusus untuk dia. Kemudian cuma puas dari relasi apa yang mereka dapat sesuai dengan kenyataan yang mereka dapatkan. Tidak kita kembali mengatakan dia nggak bisa. Ada kata-kata yang membuat mereka termotivasi dengan kata-kata yang lebih baik. Kemudian ada memberi pengakuan kepada semua murid. Jadi di sini kita sebagai guru berilah pengakuan yang mereka alami dalam kegiatan komunikasi kelas yang berikan dengan siswa itu aja yang kita berikan. Padahal siswa itu ada dari kita. Kemudian ada pengakuan secara konsisten. Jadi kita kalau hari ini kita beri pengakuan, untuk hari selanjutnya kita beri pengakuan. Jadi kita konsisten. Tidak hari ini ada, hari selanjutnya enggak, setelah depan ada, depan lagi ada, depan lagi ada. Jadi kita harus konsisten. Jadi kalau setiap hari kita beri pengakuan, setiap hari kita masukkan doa ke pengakuan. Jadi konsisten. Jadi anak-anak, oh ternyata ini kita konsisten. Jadi pengakuan kita berikan. Jangan nanti bimbanglah sehari ada yang tidak. Anak-anak juga akan malas untuk memberikan apresiasi. Kemudian fokus pada proses. Di sini kita harus fokus. Kalau kita fokus ya akan berjalan dengan lancar. Ini ada beberapa ya contoh pengakuannya, bisa dibaca di sini. Ini ada contoh-contoh yang kita sering terapkan ya di kelas kita. Ya, bagaimana pembukaannya, kembali saya perhatikan. Lalu ada membagikannya rasa empati ya, simpati kepada. Kemudian ada situasinya pas saat menolong murid baru di kelas kita. Ini ada beberapa contoh pengakuan tentang apresiasi kebajikan. Di sini bisa dilihat ya bagaimana kata-katanya, bagaimana yang kebajikan yang kita berikan pada anak kita. Ada situasinya. Di sini kita sebagai guru memang harus benar-benar terus belajar ya, karena setiap tahun setiap anak yang memiliki potensi yang mereka miliki. Jadi cara kita belajar sekarang dengan kita belajar dulu kita selalu beda. Sekarang anak-anak udah serba teknologi ya, jadi jangan kita terapkan cara belajar kita dulu waktu kita sekolah dengan sekarang. Itu sangat beda. Jadi ikutilah alur teknologi yang sedang kita jalani. Jadi jangan kita samakan cara kita belajar yang kita belajar waktu kita sekolah dulu dengan sekarang. Itu sangat berbeda. Dan kita rasakan ya, dulu kita misalnya kita nggak buat tugas pasti disuruh berdiri di depan kan. Kita nggak marah, ya kan? Kita nggak marah, kita nggak marah. Tapi sekarang kalau kita cuma sedikit aja, itu udah terlalu sama tuanya. Ibu itu juga saya, ibu itu juga saya ya. Pasti kita beda. Kalau kita dulu, kalau kita lapor, mama tadi saya juga sama ibu di sekolah. Yang ada kita lagi yang dimarahin oleh mama kita temukan. Tapi kalau sekarang berbeda. Jadi kalau kita bilang cara kita memberi motivasi atau memberi pembelajaran buat anak beda zaman, beda caranya. Nah, di sini ya kita lihat ya ada tindakan kita ya dalam tadi. Oke, coba kita yang pertama di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu biasanya apa
rumah ada konsekuensi. Oke, rumah ya. Rumah lagi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Rumah apa konsekuensi? Ada yang tahu rumah adalah konsekuensi banyak lagi ya. Kemudian ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Konsekuensi beda-beda ya. Kemudian ada menggantikan kertas tugas teman yang telah tercoret. Apa itu konsekuensi? Konsekuensi. Oke, baik kita lihat. Membersihkan buka di meja ditulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu sehari-hari di sekolah dan tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, terakhir lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Kita lihat ya jawabannya. Apakah benar yang terjawab? Ada yang benar, ada yang salah? Ada. Salah terakhir. Salah terakhir. Jadi beda ya hukuman sama konsekuensi ya. Kalau hukuman emang yang udah kita apa? Hukuman diterapkan oleh konsekuensinya. Efek yang efek apa? Efek jerahnya ya. Jadi yang oke. Ini ya ada perbedaan hukuman dan konsekuensinya ya. Ini bisa dibaca sendiri nanti. Kalau hukuman ternyata ini, kalau konsekuensi ternyata banyak ya. Oke. Kemudian juga ini cara kita mengidentifikasi hukuman, konsekuensi dan resolusi. Jadi di sini ada restitusi. Jadi kata restitusi adalah langkah penyelesaian dari hukuman atau konsekuensi yang kita butuhkan. Jadi intinya di sini tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik. Jadi di sini disiplin positif tetap bermuncul pada diri kita sendiri. Motivasi yang ada pada diri kita sendiri. Karena cuma diri kita sendiri yang bisa mengubah pola hidup kita. Walaupun di luar sana banyak masukan, banyak kritikan, banyak berbagai akhirnya, tetap apapun yang kita lakukan tetap bermula dari diri sendiri. Jadi cuma diri sendiri yang bisa mengubah dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi di sini tetap tergantung pada diri sendiri. Ini ada restitusi ya, yang dikatakan restitusi kita memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita. Yang di sini kita melakukan memperbaiki apa saja kesalahan yang pernah dilakukan di sini. Kita lihat apa introspeksi ini. Bisa membenahi diri kita sendiri. Oke, kemudian lagi ada 9 titik restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, tapi untuk belajar ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian ketahuan bukan paksaan ya. Kemudian ada menuntut melihat ke dalam diri kita sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar. Kemudian cara yang paling baik bagaimana. Kemudian melihat fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian terakhir fokus pada solusi. Dan terakhir adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi kita lihat lagi apa permasalahan yang terjadi. Kemudian di keyakinan kelas ya. Kenapa saya buat sini? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak kelas saja? Ya, di sini ya
Menurut si poster ini, keyakinan akan lebih termotivasi ya seseorang dalam mencapai motivasi intrinsiknya. Kemudian seorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Makanya di sini murid perlu mendengarkan dan memahami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengar peraturan-peraturan yang diatur oleh mereka. Di sini kita sebelum kita belajar ya kita perlu kesepakatan sama muridnya. Kemudian kesepakatan yang mereka inginkan dikasih dari mana? Jadi kita buat kesepakatan bersama siswa kita ya orang ini mau belajar seperti mana dalam kelas. Jadi setelah kita buat kesepakatannya kita tulis jadi sesuai yang menulis di kertas ada satu template. Di sini siswa yang melihat sendiri apa yang dominan yang ada pada kesepakatan kelas yang mereka telah. Kemudian mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Di sini setelah seorang memiliki keyakinan akan suatu hal maka dia akan terbiasa melakukan hal-hal yang baik. Jadi di sini karena ditegak kesepakatan pasti dia akan melakukan karena memang kemauan dirinya sendiri karena bukan paksaan kita. Karena dia sendiri karena mereka sendiri yang buat kesepakatan yang jelas. Kemudian bagaimana menentukan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Itulah dengan membuat bentuk-bentuk hal yang positif. Jadi di sini keyakinan kami sangat penting untuk kita sebagai guru ya, apalagi kita wali kelas ataupun yang wali kelas tetap kita buat kesepakatan kita sama anak. Orang ini maunya seperti apa dalam kita pembelajaran. Jadi nanti beda guru, beda cara ini. Nah kita ini mampu ya, karena kita SMP, bukan SD, kalau SD kan tetap satu. Tapi kalau kita di SMP boleh kita buat kesepakatan kita. Boleh kita mengacu pada kesepakatan mereka dengan kelas. Boleh juga kita buat berdasarkan kesepakatan setiap rumah masuk. Jadi beda rumah apa pasti beda kesepakatan yang mereka. Jadi dengan ada kesepakatan itu lebih enak, nyaman kita belajarnya. Jadi nanti kalau dia bosan ini kesalahan saya buat karena melanggar kesepakatan yang mereka buat dengan diri. Jadi di sini ya keyakinan kelas sebenarnya tidak perlu banyak. Jadi kita di sini untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tidak perlu banyak. Tetap pada inti dasarnya dari apa yang mereka sepakati. Cuma kita buat bahasa-bahasa yang lebih positif atau lebih yang mencakup oleh orang umum lah, yang mencakup untuk keseluruhan. Ini ada ya proses-proses pembuatan keyakinan kelas ya ini ada nanti kita seperti biasa ya anak-anak membuat menulis kesepakatannya kemudian mereka tempel papan kemudian gurunya membacakan satu persatu kesepakatan yang mereka mau. Nanti kita simpulkan apa kesepakatan kelas yang mereka inginkan di kelas mereka sendiri. Kemudian di sini ya ada contohnya peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini biasanya kita buatnya kita seperti apa? Ini kan pasti anak-anaknya kan banyak ya kata-kata mereka buat. Nanti kita ambil intisarinya. Jadi misalnya selalu kembalikan buku ke tempat ini dia bertanggung jawab ya. Dia bertanggung jawab jadi dia bertanggung jawab. Gak mungkin kan kita buat kesepakatan kelas itu banyak dari anak-anak pasti kita ambil intisari yang mereka kata dari mereka. Jadi selalu kembalikan buku membayarkan ini tanggung jawabnya ya. Kemudian ada melarang mengontrol lain sehingga menghormati orang lain. Kita buat kata kuncinya lah. Di sini anak-anak tahu nih kalau saya mengatakan ini biasa saya kata
Jadi di sini yang dikatakan kesepakatan kelas, nggak mungkin bahasa anak yang kita buat di kelas, berkaitan di kelas, tapi bahasa yang formal. Dan di sini ya kita sebagai guru, sebagai siswa pasti mempunyai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang di sini kita siswa atau guru pasti dia bertahan hidup. Ya, kemudian penguasaan kebutuhan orang atas kemampuannya. Kemudian kebebasan di sini kebutuhan akan pilihan yang kita memilih. Yang terakhir kesenangan yang memberikan kesenangan yang mereka ini ada beberapa contohnya ya. Ini ada contohnya. Ibu Amar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang satu di kelasnya. Jadi berapa anak di kelas 2A datang padanya dan mengeluh Doni yang sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kemudian jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang akan dilakukan? Ya, ini ada contohnya itu. Ya, ini contohnya tentang kebutuhan bertahan hidup. Ya, di sini kebutuhan yang bersifat fisiologis ya. Di sini dia kesehatannya, rumahnya dan makanan. Jadi kan kalau si Doni dia nggak makan, pasti kebutuhannya ya, karena dia pasti lapar ya. Kebutuhannya kebutuhan pribadinya. Dia darinya sedang berjaga apabila Jawa sudah diganti oleh Guru Amar. Karena kenapa? Kalau orang tua tidak membuangnya bekal makan siang, maka kebutuhannya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh guru. Jadi kita seorang guru juga harus memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia. Kita lihat dasar apa yang diperlukan oleh guru. Kemudian ada kebutuhan terima ya, ataupun cinta dan kasih sayang. Ya, jadi di sini kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Juga untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi di sini ya ada kita lihat anak-anak kita ya sesuai dengan kebutuhan yang mereka miliki. Ini ada kasus yang terjadi contohnya ya. Dalam kasus di atas apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya, jadi memperhatikan dia. Ketika teman yang melaporkan hal itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sudah diberi adalah kebutuhan dasar cinta kasih sayang. Ada kata kuncinya ya, dia karena merasa senang temannya ya. Itu kata kuncinya. Kemudian ya ini ada penguasaan ya. Kalau untuk penguasaan itu ada kata kuncinya. Kata kuncinya di sini ya. Doni adalah dia merasa hebatnya dalam kuncinya, temannya jadi takut dengan dia menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai pasangan. Ini ya ada kata-katanya ini ya. Ini. Kemudian ada yang kebutuhan selanjutnya. Ada kebebasan. Ya, bila yang tadi si Doni jawabnya seperti ini, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Itu ada kata-kata merasa bosan, ya. Kemudian selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memilihkannya sebagai kebiasaan. Dia tidak mau dibawa bekal lagi dari orang tua, dia ingin mencoba makanan. Kemudian kesenangan ya, kesenangan yang kasus yang di atas tadi ya kita ganti jawabannya. Bila Doni jawab
Oke, sekarang adik ini ya di posisi manakah ibu bapak dalam kegiatan dari sekolah? Apakah sebagai posisi kontrol? Di sini kita sebagai guru ya ada 5 posisi ya. Yang pertama penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan terakhirnya manajer. Jadi di sini ya kita sebagai guru biasanya kita sebagai apa? Apakah sebagai penghukum atau sebagai pemantau atau sebagai pembuat bersalah atau sebagai teman atau sebagai manajer dalam proses kegiatan pembelajaran. Yang pertama di sini ada penghukum ya. Penghukumlah seorang penghukum biasanya sering mainnya fisik ataupun verbal. Jadi kata-kata yang kita keluarkan itu juga sebagai penghukum ya. Ngomongnya verbal, kata. Jadi di sini sering ya kita keluarkan kata-kata misalnya lakukanlah aturan saya, kalau enggak awas. Itu penghukum, tapi penghukumnya dengan kata-kata verbal. Kemudian kamu selalu salah. Itu juga sebagai kata-kata penghukum. Kemudian sering kita keluarkan itulah kita tanpa kita sadar, ternyata kita sering menjadi posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian selalu pasti selalu yang kita selesai. Juga kata-kata kita sebagai penghukum. Kemudian ada yang membuat bersalah ya. Ini juga ada kata-katanya aku sangat kecewa sekali dengan kamu. Jadi sesuatu dia merasa aku saya membuat ibu kecewa. Jadi di sini kita merasa sebagai membuat bersalah. Ini kita selalu sering membuat kontrol sebagai rasa membuat bersalah. Kemudian ada sebagai teman, ya. Sebagai teman sini ada katanya, ayo bantulah demi bapak ya. Jadi kita minta sama anak, ayolah kerjakan tugas rumah sama ibu. Bukan dari bapak kita sudah. Dan itu kata-katanya sebagai teman. Jadi juga ada posisi kita sebagai guru adalah sebagai teman. Tadi ya, dari bilang ayolah jaga soalnya, ayolah jawab soalnya. Itu sebagai kata-kata sebagai teman. Kemudian ada pemantau, ya. Pemantau itu juga ada kata-katanya. Ya, pertama apa yang kamu lakukan? Kita cuma pantau aja. Kemudian saksi atau posisi apa? Di sini dia ada kita cuma lihat pemantau saja, kita pantau aja tanpa disangka tulis kita cuma lihat aja. Kemudian yang terakhir ada posisi manajer. Posisi manajer juga ini sebagai posisi yang paling bagus bagi seorang guru ya, dimana posisi manajer itu berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, kemudian mengusahakan muridnya mempertanggungjawabkan perjalanan. Di sini kita sebagai guru posisinya yang paling bagus untuk menerapkan kegiatan proses pembelajaran. Ini ada kasusnya ya. Yang terakhir, ini ada kata kuncinya ya, Bapak Ibu. Ini ada kata kuncinya dalam kaitan saya kecewa sekali. Jadi kecewa saya itulah kata-kata membuat orang merasa bersalah ya. Kemudian kamu tidak pernah mendengar, itu sebagai kemudian ada kata kuncinya. Ya, tanpa kita sadari kita sering melakukan dalam proses kita. Kemudian setelah tadi ada berbagai macam soal tadi, inilah solusi kita mencari akar permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi. Ya, ini sudah saya terapkan ya kepada beberapa siswa saya di kelas yang bermasalah dengan segitiga restitusi ya. Walaupun kita udah
kita ambil tindakan. Ya, yang terakhir baru kita menanyakan kesepakatan kelas yang berubah. Oke, ini ada contoh kasusnya ya. Jadi intinya di sini ya, posisi kontrol yang paling bagus untuk kita seorang adalah posisi manajer. Karena posisi manajemen yang paling bagus sebagai itu. Kemudian kita juga harus menerapkan peraturan kelas. Kenapa peraturan kelas? Karena dengan peraturan kelas siswa lebih berkuasa dalam melakukan kegiatan. Kemudian dengan misalnya ada permasalahan siswa yang ada di sekolah, bisa menerapkannya untuk menjadi dengan segitiga. Inilah ibu ya mengenai budaya positif yang saya dapatkan ketika berperan. Tapi kalau saya jelaskan ini panjang, maka tadi saya nggak tahu berapa ini kan kalau kita bahas ini panjang waktunya cukup 1 jam ya, karena memang banyak ini. Kami jadi penggerak itu nggak cukup sehari bahasnya, karena memang banyak ya. Jadi kalau kita bahas sedetailnya memang nggak cukup. Jadi kalau saya bahas memang seintinya saja. Jadi di sini ya saya dapatkan ya selama bergerak, saya membuka pikiran saya mengenai dalam menjadi anak. Ya. Oke, sebelum saya tutup, adakah ibu bertanya mengenai tentang studi? Bertanya mengenai budaya positif? Tidak ada. Tidak tahu semua ya. Oke, satu pesan saya ya, di sini kan saya dikasih tugas dari ibu gerak, kita boleh berkolaborasi. Jadi dari sini saya minta siapa yang tidak ada pemaksaan, kita buat komunitas praktisi. Jadi di sini nanti saya bisa share apa-apa yang saya dapatkan di ibu gerak untuk menghadapi permasalahan siswa ini. Di sini saya tidak ada pemaksaan, siapa yang mau untuk bergabung di komunitas praktisi. Di sini kita bahas berbagai macam persoalan yang terjadi di sekolah. Di sini tidak ada pemaksaan ya, siapa yang mau. Kalau yang mau yang cuma 2 orang, ya 2 orang jadi komunitas. Di sini nanti kita lebih mendalam menggali potensi atau pembahasan yang terjadi di sekolah. Saya pribadi itu ya, saya terbuka pikiran saya selama ini bergerak. Banyak kali yang saya dapatkan. Cuma di sini tak bisa saya jelaskan satu persatu. Jadi makanya dibuatlah komunitas praktisi. Oke, ada yang bertanya? Kalau itu, kalau enggak kita dulu saja. Enggak ada. Kalau enggak ada, ya terima kasih atas waktunya sudah mendengar apa kepala saya, walaupun yang saya paparkan itu belum mengenai di Bapak, memang sangat banyak intinya. Jadi kalau kita bahas satu persatu memang satu waktu sedikit banyak. Baik, terima kasih ya. Saya minta maaf kalau sekali ada kata-kata saya yang menyinggung, karena kita sebagai manusia pasti ada rasa bersalah ya. Jadi untuk hari ini saya cukupkan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Herdiana